Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 dan pembelajaran 6. Ayo membaca. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga barang-barang lainnya. Nah, jadi berdasarkan jenisnya ya, ada baju, ada selimut, begitu ya. Nah, ada apa lagi di situ tadi tuh, buku gitu. Nah, oke. Ayo mengamati. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang, suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Inilah yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Ayo bercerita. Nah, jadi di sini ada pertanyaan yang harus Ananda jawab ya nak ya. Nah, siapa yang kamu tolong atau yang pernah kamu tolong? Nah, di sini misalnya contohnya tetangga dekat rumah. Lalu kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu misalnya. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, mungkin kucing ini main kemana-kemana, dia nyari dan kalian lihat. Nah, baru nanti kalian kembalikan. Nah, begitu ya. Jadi hanya menjawab 3 pertanyaan ini. Siapa yang kamu tolong? Kapan kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Seperti itu aja kalau ingin bercerita. Misalnya apa ya contohnya ya? Siapa yang kamu tolong? Teman di rumah bernama Sari misalnya. Kapan kamu melakukannya? Kemarin. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Saya membantunya berdiri saat terjatuh dari sepeda. Begitu boleh. Selanjutnya, ayo berlatih. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Selesaikan soal hitungan di bawah ini. Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Nah, berarti nanti penyebutnya pasti 8. Dayu makan 2/8 bagian melon, ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Karena ada kata dan, berarti ditambah. Berarti di sini ya, ayah duluan yang ditanyakan, berarti 3/8 ditambah 2/8. Ingat yang dijumlahkan adalah yang di atasnya saja, jadi sama dengan 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5/8. Selanjutnya, selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian, berarti penyebutnya pasti 12. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Berarti ibu dulu ya di sini. Ibunya makan 2/12. Berarti di sini ditulis 2/12 karena ada kata dan, berarti ditambah Dayu. Dayunya makan 4/12. Jadi 4/12 sama dengan 2 ditambah 4 berapa nak? 6. Jadi jawabannya adalah 6/12. Gampang ya?
Nomor 3, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang coklat juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Nah, jadi berarti ini ada penjumlahan. Kalau ada penjumlahan dan ada juga yang pengurangan nih, masih tersisa soalnya. Jadi kita kerjakan satu dulu ya. Yang ditanya berapa bagian coklat yang telah dihabiskan. Pertama, coklatnya ada 15 ya. Dimakan 5 tambah 5 berarti penyebutnya adalah 15. Dayu makannya 5. Berarti di sini adalah 5/15. Ditambah ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga, berarti ditambah 5/15. Jadi sama dengan berapa? 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10/15. Jadi coklat yang telah dihabiskan adalah 10/15. Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Nah, berarti kalau jumlah keseluruhan, karena itu ada 15 batang coklat, berarti 15/15 dikurang tadi yang dihabiskan adalah 10/15. Jadi 15/15 dikurang 10/15 sama dengan 15 kurang 10 sama dengan 5/15. Nah, jadi bagian yang bisa atau yang masih tersisa untuk diberikan pada saudara di Bali adalah 5/15. Lanjut, selesaikan operasi hitung di berikut ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini paling gampang, sudah ada penyebutnya sama, berarti tinggal tambahkan pembilangnya saja yang di atas. 3 ditambah 4 sama dengan 7/4. 2 ditambah 3 sama dengan 2/10. Maksudnya Ibu ditambah 3/10 sama dengan 2 tambah 3 5/10. Selanjutnya 1/5 ditambah 4/5, 1 ditambah 4 5/5 gitu ya. Ayo mengamati. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Nah, nih mereka lagi buat surat ya. Jakarta, 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang. Kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Sahabatmu. Ayo menulis. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Tuliskanlah kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di halaman berikut ini. Kita sudah lihat ya, ada kata-kata yang sudah diwarnain berbeda, yang lain itu tintanya warna biru, yang ini warna merah. Berarti itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam awan-awan yang berarak. Ini di sini tuh, kita masukkan di situ. Ada kata apa tuh di situ? Ada cerah, matahari, cuaca berubah, dan hujan. Jadi, di awan yang berarak ini kita isi cuaca berubah, hujan, matahari, apalagi tadi ya, cerah, begitu ya, ada cerah. Nah, ini ada berapa sih? 4 apa 5? Oh, tambah 1 lagi. Oke, berubah mungkin ya. Ini ada cuaca berubah, ada cerah, matahari, hujan. Mungkin kita bisa masukkan sinar, begitu. Jelaskan makna kata-kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya.
Kalau tidak ada di kamus, kalian juga bisa ada di KBBI online ya, di Google itu tinggal searching atau ditelusuri saja. Ayo mengamati. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Nah, ibu tuh punya banyak sekali kamus bahasa Indonesia ya. Ibu dulu waktu kuliah ada dari tahun 2008, ada juga yang tahun sebelumnya 2005 kalau tidak salah ya. Itu namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tebal sekali. Ya, tebal memang. Karena kosakata bahasa Indonesia itu sudah sangat banyak dan berkembang. Nah, sekarang setahu ibu tuh setiap 5 tahun sekali itu Kamus Besar Bahasa Indonesia diperbarui, karena setiap 5 tahun itu pasti ada kosakata baru atau mungkin kosakata yang sudah tidak dipakai lagi. Selanjutnya, perhatikan petunjuk berikut ini. Tentukan kata dasar yang dicari, misalnya menjaga. Kata dasarnya adalah jaga. Ya, karena menjaga itu mendapat imbuhan me di depannya menjadi menjaga. Buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Jaga berarti J, ya, berarti jaga tuh di depannya tuh paling depan. Nah, itu adalah J. Cari berdasarkan urutan huruf kedua. Setelah jaga berarti J ya. Jadi habis J kan A. Jadi begitu kamus itu, kalau sudah nomor satunya J, nomor 2-nya itu dari A dulu, atau habis itu B, C, D gitu. 4. Setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga. Terus ada nanti tuh di bawahnya lagi tuh ada yang kena imbuhan, dijaga, menjaga, atau mungkin terjaga, itu ada bedanya nanti ya. Masing-masing kata yang kata dasar yang ada imbuhan di depan atau di belakangnya itu pasti akan bermakna berbeda dari kata dasarnya si jaga ini ya. Kalau menjaga, memelihara atau merawat. Nah, di sini contohnya Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Berarti sama saja Udin merawat kondisi tubuhnya dengan baik atau Udin memelihara kondisi tubuhnya dengan baik. Itu sama artinya. Ayo berlatih, cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Misalnya apa tadi tuh? Cerah, berawan, mendung, hujan, dingin, matahari, sinar, bisa macam-macam. Ayo menulis. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, seperti yang kita alami sekarang ya. Bisa hujan, tiba-tiba panas, kayak gitu. Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Nah, boleh. Nah, kerja sama dengan orang tua, berarti ini sudah selesai di tema 6. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dimengerti. Nanti Ibu akan kirimkan soal melalui tautan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.